tidak untuk kepentingannya sendiri. Bahkan kalau saya hitung-hitung nih, perjalanan dari rumahnya Pak De Joko Heru ke sini setiap hari itu ongkos transportnya, gajinya Pak De Joko Heru itu hanya dihabiskan untuk operasional di sini. Justru apa yang ada di musik jazz ini, chord-chord yang ada di musik jazz ini, kemudian ada di lick-lick yang ada di permainan musik jazz ini, ternyata sudah ada di gamelan itu. Lihatlah film yang beredar di Indonesia ini, ketika menyangkut sosok Jawa, mesti wonge pekok, nek pekok mesti dukun. Ini siapa mengkondisikan itu? Propaganda yang salah. Halo pemirsa, ketemu lagi sama saya Hans Derucci. Kali ini kita sedang berada di suatu desa yang dikelilingi oleh hutan di Kabupaten Pekalongan. Di sana giat ekonominya dengan memanfaatkan hasil hutan seperti seni kriya kerajinan bambu itu ya yang ada di gambar. Oke, di tengah gemuruh perjalanan budaya Indonesia, muncul sosok inspiratif yang telah mengabdikan hidupnya untuk mengangkat harkat dan martabat seni lokal. Perkenalkan, Ki Joko Heru, seorang pegiat sastra budaya dan guru seni di salah satu SMP di Pekalongan. Ki Joko tidak hanya mengajar, tetapi juga menghidupkan kembali warisan budaya yang nyaris terlupakan, seperti kuda kepang dan kesenian sintren dari Pekalongan. Di Dusun Sidosukmo ini, yang berada di Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, beliau menggerakkan berbagai kegiatan sosial yang berfokus pada penguatan seni tradisional Jawa. Dengan penuh dedikasi, Ki Joko berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui seni dan potensi alam yang ada. Melalui setiap tarian, lagu, dan cerita, beliau menanamkan rasa percaya diri dan kebanggaan kepada warga, serta mengajak mereka untuk menggali dan memanfaatkan kekayaan budaya yang mereka miliki. Dengan banyak memanfaatkan potensi alam sekitar, Ki Joko Heru mengajak masyarakat Desa Gutomo, khususnya Dukuh Sidosukmo, untuk mengelola potensi alam yang ada, membuat berbagai macam seni, dari mulai ceting hingga seni pertunjukan sebagai aktualisasi diri masyarakat setempat. Ya, begitu hebatnya profil Ki Joko Heru yang sudah melanglang buana dari Taman Mini Indonesia Indah sampai ke pelosok-pelosok negeri. Mari kita simak kisah perjalanan inspiratif Ki Joko Heru yang dengan semangat juang yang tak kenal lelah berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik melalui seni dan budaya. Oke, langsung saja kita simak berikut obrolan saya dengan Ki Joko Heru di Dusun Sidosukmo, Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, di konten Sorotan Lensa. Siap, Bro? Ya. Oke. Santai. Oke. 3, 2, 1, action. Pemirsa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa aja, selamat semuanya. Hehehe, ketemu lagi sama saya Hans Derucci. Kali ini luar biasa sekali. Saya beserta tim sudah ditemani beberapa orang pakar di sini, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Nanti saya jelaskan satu-satu ya, siapa beliau-beliau ini, biar perkenalan sendiri juga, biar lebih jelas ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang seni budaya dan seni kriya. Ya.
karya seni yang berkaitan dengan kearifan lokal di suatu tempat di Kabupaten Pekalongan. Sebentar, tadi headset saya mana ya? Tolong Bang, di belakang situ ada headset. Nah itu buat kontrol audio saya. Ini kita bikinnya santai aja kok. Kita nggak terlalu kaku, nggak pakem. Kita nyantai. Oh iya, sebelumnya sambil kita prepare buat konten hari ini ya, kita bisa perkenalan dulu satu-satu. Seperti biasa sudah kenal siapa saya, nggak usah kenalan lagi ya. Oke. Nah, sebelah saya ini ada Master Joko Heru. Wah, berlebihan. Luar biasa. Oke, Master, ini gimana nih untuk acara hari ini nih? Kayaknya ramai banget nih, kita lihat ada apa nih? Ini satu desa, satu dukuh. Sebetulnya gerakan masyarakat yang membuat di sini ada energi yang menarik saya. Mereka bergerak atas kesadaran camp to basic, natur, jadi kembali ke kembali ke alam. Jadi Sido Sukmo ini sebuah dukuh yang membawa saya kepengen mengenal kembali kebudayaan Indonesia kebudayaan Jawa khususnya, yang mereka sebetulnya nguri-uri tentang kebersamaan. Hari ini terbukti di sini. Jadi ini banyak teman-teman di sini, tadi banyak ibu-ibu yang mereka mencoba melakukan sesuatu untuk mengangkat dirinya. Ini saya pikir ini adalah basic dari sebuah kebudayaan Jawa yang layak kita pertahankan, gotong royong bersama. Luar biasa. Dan ini yang terlibat di sini bisa diperkenalkan satu-satu nih Pak De, dari sebelah sana, yang ujung sana. Sinten niku Asmo, perkenalkan dulu. Itu Mas Slamet, beliau Pak Slamet itu beliau seorang pelaku budaya juga, pemain kuda kepang dan sintren. Ini asli daerah sini. Kemudian ini Mas Ahri, ini pemain sinetron ini. Ini seniman murni beliau, ini seniman murni. Dan ini Pak Tres ini orang sini asli yang mereka berkontribusi untuk sehingga semuanya terwujud dengan sukarela. Kemudian di sini ada Mas Parto, ini seorang yang peduli pada, walaupun rumahnya jauh di sana, rumahnya ini kira-kira dari sini 6 kilo tapi ngancangi. Oh gitu ya, luar biasa. Dan ini Pak Tarono ya. Pak Tarono ini beliau salah satu sesepuh yang di sini ngendangi. Ya, ngendangi. Dari beliau yang membuat semua bisa terbentuk ini. Beliau juga salah satu tokoh spiritual. Dia seorang pemimpin untuk aktivitas keagamaan. Oh ya. Terus sebelah sana itu Mas Rizal. Mas Rizal ini tokoh muda yang harapan saya menjadi salah satu yang bisa menjembatani kami untuk membedah wawasan orang-orang ini. Tapi intinya sebenarnya bukan kami yang membedah gitu, tapi saya pengen berbagi saja sih. Pengen berbagi. Justru saya pengen banyak tahu tentang apa yang membuat mereka kompak. Nah, beliau-beliau ini orang yang berpengaruh di sini untuk kegiatan kebersamaan sebagai pilar gotong royong dinding masyarakat Jawa ini tetap bisa terwujud. Ya, harapan ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang di sana yang hari ini sudah atas nama gadget, atas nama teknologi medsos ini mereka banyak melupakan kebersamaan atau gotong royong. Kira-kira gitu. Ya. Nah ini dari teman-teman yang selama ini berhubungan sama saya nggih Pak De. Itu sering banget gaung nama Pak De Joko Heru itu ketika saya sebut itu dengan mudahnya dikenali. Artinya jenengan populer sebenarnya. Waduh, saya malah nggak terasa itu. Iya, seperti itu memang Mas. Oke. Jadi yang jadi satu pertanyaan kami nih, terutama di kalangan para aktivis pena ya, teman-teman yang menggemakan tentang sastra dan budaya ini, sosok-sosok tokoh masyarakat atau orang-orang yang penuh kepedulian, orang-orang yang penuh inspirasi, motivasi untuk yang lain ini, siapa dan bagaimana? Jadi saya di sini hari ini di konten Sorotan Lensa fokus untuk mengekspos karakter orang-orang atau beliau-beliaunya yang memiliki keahlian khususnya di bidang seni dan budaya serta kesusastraan. Nah, di sini
mohon izin hari ini nanti kami akan menguliti Pak D ini. Akan menelajangi ya kan. Ini bahasa sastra itu rada ngeri pemirsa. Kita akan kupas tuntas tentang motivasinya Pak D, terus latar belakang, kisah-kisah masa lalu, terus kisah haru pilu, mungkin boleh ya di-share ya. Boleh. Ya untuk inspirasi teman-teman di rumah, karena Sorotan Lensa ini memang menyajikan konten-konten yang eksklusif, terutama wawancara eksklusif dengan sosok-sosok inspirasi ya, dan nggak ada duanya, alias nggak bisa dibajak kayak gitu. Ya, kita mulai dari mana ya? Saya bingung ini, karena terlalu banyak yang pengen saya tanyakan ini Pak De. Pak De, niki tinggal di mana nih posisi domisili? Saya di Kajen di Gandarum. Gandarum Di ya. Gandarum, Kabupaten Pekalongan. Keluarga bareng di sana. Keluarga bareng. Istri saya asli Kartosuro. Saya di sini masuk tahun 88. Nggih. Dan tetapi dia hampir ini saya merasa menjadi orang Pekalongan karena sudah 36 tahun. Saya sudah bukan orang Semarang lagi. Saya menjadi orang Pekalongan. Kira-kira itu. Wayah Putra? Anak saya 3, yang satu sudah mentas, kemudian yang dua masih kuliah, yang satu di Akademi Maritim, yang satu ini baru masuk Undip kemarin Oceanografi. Luar biasa. Yang putri itu. Motivasinya apa nih? Memasukkan anaknya untuk ke sekolah jurusan itu tuh gimana tuh? Kayaknya jurusan yang kurang familiar itu didengar. Satu biar anak ini ada anugerah, biar mereka memilih jalannya sendiri. Saya hanya bisa mengatakan bahwasanya begini, kita tidak bisa menjadikan anak seperti diri kita, karena mereka terlahir atas cetakannya sendiri. Ini saya selalu memerdekakan anak, mau memilih jurusan apapun, profesi apapun, yang penting ya cuma satu lah, jadilah orang baik, gitu saja. Gitu. Kalau masalah derajat pangkat rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi saya kalau memasukkan anak saya dua-duanya itu yang satu di Maritim ini juga laut, yang kemudian yang ragil ini juga di Oceanografi juga laut, itu juga atas pilihan mereka sendiri. Jadi saya tidak pernah memaksakan, ya cuma saya biasanya pengen tahu alasannya apa. Tapi nampaknya mereka ya memang suka pada laut gitu. Kemudian saya bisanya hanya memberikan wawasan kira-kira dunia laut itu kayak begini, ke depan fungsi laut itu kayak begini. Nampaknya itu akhirnya mereka memberatkan diri untuk masuk jurusan itu. Jadi saya pengen biar mereka mencari jalannya sendiri. Karena saya yakin bahwa setiap orang mempunyai cetakannya sendiri. Tapi saya tidak akan pernah menjadikan anak saya seperti saya atau seperti siapapun. Biar mereka mencari jalannya sendiri. Luar biasa. Tapi garis keturunan jiwa seni itu tetap nggak akan hilang begitu saja ya pastinya. Kebetulan anak saya yang satu, yang pertama itu masuk ke musik gitu. Jadi ya kumpul anak-anak katanya masuk ke band, ke Jesi anak saya yang pertama. Yang kedua tidak terlalu suka ke musik, tapi lebih suka ke teknik. Gitu. Jadi yang satu senang ngulik tentang sesuatu sesuatu yang berkaitan dengan problem yang kaitannya dengan teknik, anak saya senang. Yang ketiga ini nampaknya agak banyak dia menari ya. Menari itu nuruni ibu saya. Kemudian musik kayaknya juga ada darah saya mengalir. Musik dia menjadi vokal lumayan lah gitu. Ya walaupun belum berani mengekspos, tapi hari ini anak saya cukup itu menjadi sesuatu yang anak saya kayaknya ke dunia tari sama musik kedua agak tidak tertinggal gitu. Tetapi saya juga tidak akan menjadikan anak saya seperti saya, biar mereka jalan sendiri. Iya. Karena sesuatu yang dimulai dengan keterpaksaan ya hasilnya juga kekecewaan. Ya, pasti itu. Ngomong-ngomong Pak De, kopinya mana? Wah itu. Oh iya. Kita ini ngopi kopi apa ini? Ini kopi Ndeso. Ini produk asli. Ini produk asli Sidosukmo yang masak dengan cara desa, hasil desa itu kita patuh bisa. Ini manual semuanya. Masuk loh. Dia nggak terlalu pahit dan nggak gosong lah. Ya. Ini masuk ini mixingnya. Ada sedikit ada unsur-unsur gula Jawanya.
Jadi kopi desa ini adalah inspirasi dari teman-teman, sampai pengen bawa ini kita dorong. Karena kopi yang diolah secara tradisional, bukan kopi saset itu lebih tidak bawa risiko. Saya tuh sangat nih dengan kopi-kopi saset agak anu. Kopi saset itu saya kata non sewu lah, ada satu produk yang ketika saya minum sedikit itu mesti potong saya mual, tapi dengan ketika saya menikmati kopi desa ini, kopi yang asli sini, mau saya katakan mau 1 gelas secara jelas kan tidak masalah. Ini udah dijual di pasaran bebas? Belum ya. Rencana baru kami mencoba merangkak, karena untuk meyakinkan bahwa kopi lokal ini bisa masuk saingan, kita butuh untuk ngebrand itu kan butuh. Sebenarnya kawan-kawan penikmat kopi itu justru golei kopi-kopi lokal seperti ini, tapi karena sistem pemasarannya itu tidak merata, kalah dengan yang pabrikan, setiap warung ada, akhirnya kan kita kalah display itu cara mono. Sing akeh ngelekke udah makan belum, kalah karo sing ning sebelah ngeki panganan ngono lho. Ya, betul. Nek neng pacaran kayak gitu. Jadi perhatian kalah sama jarak. Perhatian tok ora kanggo. Yang penting jarak nyata. Makanya kan saya berharap sih, ada daerah percuma. Kita woro-woro kita punya kopi ya, ora ono barangnya. Kita mau menikmati dari mana? Kami sih sebagai penikmat, ini sebagai penikmat. Nggak usah muluk-muluk dengan packing yang bagus-bagus. Kalau tahu kopi Liyong di Bogor, itu berawal enggak dari kemasan saset yang bagus. Kopi Liyong itu kopi khas daerah sana, itu kemasannya biasa. Juga kelebihan mereka itu konsisten. Mereka tidak melayani pasar luar dulu. Mereka mengutamakan tetangganya dulu. Jadi kalau tetangganya itu sudah ngopi semua, baru mereka jual keluar. Dan kopi Liyong itu tidak ada di luar daerah. Untuk mencukupi kebutuhan Bogor saja itu sudah keteteran, dan itu memang bisa menumbangkan kopi-kopi merek yang kayak iklan-iklan TV itu semua tumbang, kalah. Cara pembuatannya juga tradisional juga. Iya, masih melibatkan alami. Tapi kemungkinan sekarang sudah mekanik, tapi kan mekanik yang terstandar, yang terukur, yang baik lah. Nah, kita ini kan selama ini mengembangkan daerah itu juga tidak hanya ke seni kriya dan seni kreativitasnya juga, atau seni musik, seni budayanya, tapi ke ketahanan pangannya juga. Nah di sini teman-teman aktivis di luar sana pun sebenarnya juga menikmati kopi lokal itu lebih daripada kopi merek-merek kayak kopi kapal kobong gitu kan. Saya sendiri Pak De, itu kalau ngopi, kalau bukan kopi ori, itu perut saya sakit memang. Jadi orang-orang yang sudah fanatik sama kopi-kopi murni itu kesulitan nyari barang. Kelemahannya selama ini kita ini malah lucu. Ada permintaan borongan dilepas. Begitu yang sabar sidik, ngolah payune rodok suwe sidik, tapi badene luwih akeh nggak mau. Padahal kan kalau berani ngolah sendiri kan per kilonya jatuhnya keuntungan kita lebih loh dibanding curah. Padahal nyiasat itu nanti yang grade A ya dibuatkan kemasan yang bagus, aluminium foil, tapi yang grade C ya bikinkan aja pakai peretan sing pres-presan pemanas itu cukup. Karena kan rego nggawa rasa nggawa rupa. Jadi nggak usah bingung, oh iki kok kopiku campur aduk, wes sing campuran ya dadekke kopi murah ngono. Justru kalau kita ada barang itu ndak usah banyak cang-cincong, orang tuh nyoba nanti akan tahu sendiri. Itu pakai prinsipnya kayak teorinya teman-teman di Bogor kayak gitu. Nah karena kita lebih milih mikiri ekspor lah, mikiri luar daerah lah, akhirnya tonggone dhewe ora pernah ngrasake kopi ini kita sendiri. Itu yang terjadi di lapangan kayak gitu. Nah, ini makanya saya ini penasaran banget nih sama Pak De Joko, kok bisa ya Amit Sewu ya, Coro Basan kan jenengan bukan tanah kelahiran sini. Terus terjun di Pekalongan, khususnya di Sido Sukmo Gutomo Kajen ini. Kajen nggih? Karanganyar. Niki kok bisa segetol ini terus sampai kasarnya ngomong berjuang mati-matian. Darah keringat dikeluarkan semua. Itu apa yang mendasari? Itu yang jadi penasaran saya selama ini gitu loh. Sebetulnya keresahan saya global. Kalau lihat itu resah. Ya mungkin kalau dia kata orang idealis, saya tidak mau terjebak di situ. Hanya saya pengen gini aja. Ada banyak hal yang sebetulnya ada di lingkungan kita. Kalau kita berbicara Indonesia secara umum, kemudian berbicara Jawa pada khususnya.
Di era modern hari ini itu orang banyak meninggalkan konsep-konsep yang sudah terlahir di tanah kita yang dari leluhur. Sebenarnya konsep-konsep yang hebat. Hanya kali ini atas nama teknologi, atas nama sains, atas nama peradaban zaman ini kita meninggalkan di semua lini. Kesenian ini udah mulai kesenian udah mulai luntur. Kita lebih senang melihat sebuah seni yang ditampilkan di atas panggung, mereka hanya memamerkan alatnya saja, bukan orangnya. Ya, ini udah hilang. Dalam hal kebersamaan hari ini sudah mulai jarang kita saksikan orang bekerja sama. Wong ronda pos kamling atau orang kerja bakti itu sangat jarang. Karena mereka apa? Semua atas nama uang. Jadi mereka tidak dibayar, tidak mau uang. Dan ini keresahan. Kemudian ada yang lebih urgen lagi, ada banyak hal-hal yang menyangkut kebudayaan kita secara umum, baik di kesenian maupun di produk-produk lokal ini yang dihasilkan seperti ini ada produk ini tersingkir atas nama plastik gitu. Padahal kalau kita mau tahu jauh, saya sebut misalnya ini wakul atau ceting ya, ini tempat nasi itu. Tempat nasi yang memakai bambu ini jauh lebih sehat, jauh mereka menurut saya punya seorang teman Pak Prof Heru Markiso itu mengatakan bahwa ketika nasi disimpan sini itu lebih bisa memperlambat kebusukan. Dan saya tidak tahu yang disimpan pada ini jauh lebih aman, lebih enak. Satu itu. Kemudian seperti kata tadi, kopi yang di desa ini yang diolah secara tradisional itu lebih aman untuk lambung. Ini ditinggalkan, mereka tidak mau tahu hanya karena bentuk packagingnya yang hanya bentuk cara pengolahannya yang mungkin tidak modern. Ini atas nama sains, atas nama mereka diadukan. Bahkan yang namanya packaging di dalam sebuah produk itu menentukan harga. Nah, ini yang mungkin yang mendasari. Pada intinya sebenarnya itu hanya keresahan saya. Banyak di lingkungan kita ini sudah mulai meninggal bentuk-bentuk kearifan yang sebetulnya di sana ada sesuatu nilai-nilai yang lebih sehat, lebih aman, tidak merusak lingkungan, ini dihilangkan atas nama sains dan teknologi. Makanya kami mencoba gini, kopi yang ada di sini kami produkin kaulah secara lokal dan kami yang paling bisanya hanya mencoba. Kami mencoba buat brand. Jadi teknologi kami bawa masuk ke sini dengan bentuk misalnya ini, kami buat stiker, desain yang kami memakai digitalisasi, tetapi produk yang kami tawarkan inilah sesuatu yang kami olahkan secara tradisi dan ini jauh lebih aman. Nah, saya pengen itu. Termasuk sisi yang lain, termasuk ini. Ini saya yakin proses ini rumit, tetapi ini lebih aman, lebih sehat gitu. Seperti halnya saya pernah menonton sebuah film indie yang membuat kukusan itu ternyata setelah film itu jadi ternyata yang riset kukusan ya nasi yang dimasak menggunakan kukusan ternyata dapat mengandung kadar glukosanya. Ini yang tapi kita jarang melihat itu. Kita hari ini lebih suka memakai memakai magicom gitu. Ya, magicom. Mas Slamet ini beliau punya penyakit gitu. Dia sangat alergi terhadap makanan yang dimasak, nasi yang ada di magicom. Saya tidak bisa nipu dia. Sekali dia sabri nasi yang masakan magicom, saya tidak tahu ini. Jadi alergi. Saya kepengen membawa kelebihan-kelebihan yang ada di nenek moyang kita, baik dari sisi budaya, kemudian sisi banyak hal gitu. Mari kita bungkus menjadi sesuatu yang pantas diterima di era sekarang ini bagaimana caranya ini. Tapi semuanya berasal dari tadi keresahan saya melihat orang sudah meninggalkan beberapa budaya Jawa. Budaya dalam arti yang luas, baik cara berlaku sebagai orang Jawa yang biasanya kumpul, kerja bakti, saling menghargai, ini sudah hilang. Saya ingin menggambarkan ini. Dan nampaknya saya berharap daerah ini, Sidosukmo ini, saya menemukan kembali. Saya berharap ini menjadi inisiasi orang lain. Betapa pentingnya kita bersama gotong royong membangun sesuatu ya. Ini yang saya ingin munculkan. Ini sini 200 mdpl ada ya ketinggiannya? Kemarin 242 miliar ketinggian.
Desa ini desa pinggirnya hutan semua, Mas. Hutan semua. Sana milik perhutani dan itu hutan rimba sana. Yang sebelah sini adalah hutan milik ini ada PTP. Masyarakat ini ada 53 rumah yang jauh dari pemukiman dari sana. Hari ini ketika seseorang mempunyai anak usia 7 tahun sangat sulit menyekolahkan, mereka harus lari ke sana. Kos biaya tinggi. Biaya pendidikan tinggi. Biaya pendidikan tinggi. Tidak ada tidak ada fasilitas umum di sini. Ini kebetulan ini atas perjuangan Mas Slamet, Pak Kerno, kemudian Pak Turnono itu Mas Rizal. Ini mau hujan semua usaha daya ini. Jadi kita membuat ini itu semua non budget, tidak ada bantuan material. Ini benar. Karena apa, di sini tidak ada fasilitas umum lain kecuali musola dan TPI. Sehingga harapan kami sih dengan membuat ini mampu membuat suatu ruangan fasilitas umum yang bisa bermanfaat gitu. Nampaknya dengan kita membuat ini sekarang ibu-ibu sudah mulai berproses mencoba membuat sesuatu. Nah, kemarin juga kadang-kadang rapat-rapat apa sudah mulai di sini. Nah, saya yakin ketika kebersamaan kita bangun lagi ya dengan cara ini, harapan kami akan tercipta lagi. Tadi nilai gotong royong merasa apa ya? Ya. Merasa memiliki bersama ini. Ya, sini berarti masuk kategori mohon maaf DTT ya. Daerah terluar itu termasuk. Ya, boleh katakan begitu. SMP itu kira-kira sekitar 6 kilo. 6 kilo. SD itu berarti sekitar 23 kilo. Berarti kalau bahasanya pakai radius itu apa yang sekarang pendidikan itu? Zonasi. Enggak masuk. Enggak. Lah terus ini anak-anak mau sekolah di mana? Iya. Anak rimba. Anak rimba sekolahnya di hutan. Aduh. Dan satu lagi masyarakat sendiri, Mas. Jadi masyarakat ini karena mereka hidup di tidak ada jadi tanah perkebunan yang mereka dimiliki rakyat itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Jadi praktis mereka ini ya mau tidak mau harus menggantung hasil hutan. Hasil hutan akhirnya mereka di sela-sela tanaman-tanaman perhutani ini ditanami kopi gitu. Ya numpang lah gitu. Tapi untuk pendapatan kopi sendiri per tahun kira-kira aja berapa ton ini per tahun, Mas? Sekitar 3 sampai 4. 3 sampai 4 ton itu akumulasi dikumpul-kumpulkan gitu. Kering ya. Kering ya. Oh, kering kupas itu. Berasa. Sudah jadi biji ya. Oh, green bean. Tinggal roasting. Oh, bagus. Sudah mulai sorting, sudah mulai ngerti sortir pemilihan. Belum. Masih oplos ya, merah kuning hijau, lampu lalu lintas. Masih seperti itu. Jadi nanti kasih nama aja kopi lalu lintas. Iya, nanti kedepannya lah pelan-pelan kita bareng-bareng. Terus mohon maaf ya, kami yang sedikit punya pengetahuan tentang perkopian nanti pengenlah bareng-bareng belajar di sini untuk sharing apa-apa yang bisa meningkatkan nilai jual dari produk-produk yang di sini, terutama tujuannya untuk meningkatkan pendapatan atau pemasukan masyarakat sini. Nah, ini menarik sekali pembicaraan hari ini. Tadi kita membahas motivasi dari Pak Ade Djoko Heru, kenapa sangat ternyuh dan tertarik untuk membantu mengekspos dan tidak eksploitatif, ya kan? Tidak untuk kepentingannya sendiri. Bahkan kalau saya hitung-hitung nih, perjalanan dari rumahnya Pak Ade Djoko Heru ke sini setiap hari itu ongkos transportnya, gajinya Pak Ade Djoko Heru itu hanya dihabiskan untuk operasional di sini. Gaji di kepegawaian beliau. Ya nggak tahu ya sekarang gajinya berapa, tapi kalau dihitung-hitung menurut saya sendiri, ketok yo entek lah. Gitu. Jadi saya nggak tahu nanti ini gimana ya, gimana cara kita semua membalas kebaikannya Pak Ade Djoko Heru ya. Semoga nanti Tuhan yang membalas kebaikan itu. Amin. Ya, dan selanjutnya gini Pak Ade, yang saya mau tanyakan. Pasti punya sejarah atau titik balik atau motivasi yang sangat mendalam sehingga Pak D itu menjadi ahli sosial istilahnya. Orang itu kan tidak mungkin lahir langsung jadi tiba-tiba saya sosialis gitu kan tidak mungkin. Pasti ada penyebab. Dari penyebab ini semua boleh nggak tanya sejarahnya waktu muda atau pas waktu Titik balik. Titik baliknya itu yang penting itu justru itu gitu loh. Ya. Ini menarik. Dan itu perjalanan saya panjang.
eh ketika saya masih ketika saya terlahir di daerah Semarang sana itu, keluarga saya agak dekat dengan kebudayaan Jawa. Mbah saya ini seorang pelatih karawitan gitu. Kemudian ibu saya kebetulan juga seorang guru tari. Nah, kebetulan saya ketika kuliah itu mengambil jurusan seni musik. Nah, ketika di seni musik ini saya meninggalkan semuanya. Jadi yang namanya gamelan, yang namanya tari, yang namanya bentuk, itu saya tinggalin semua. Saya lari di dalam musik internasional. Bahkan di situ saya menggunakan keilmuan itu untuk ngulik duit untuk ngamen. Jadi saya dulu SMA sampai kuliah itu saya membiayai kuliah dari saya ngamen. Main di pub, kalau sekarang apa istilahnya? Pub, kalau di bar, kan sekarang di kafe lah. Kedai. Nah, kalau dulu di bar itu. Jadi saya main di situ. Dan itu sampai mulai dari musik pop, sampai ke rock, sampai akhirnya ke blues, sampai akhirnya ke jazz itu. Dan itu sinergi dengan keilmuan yang saya miliki karena saya kebetulan kuliah di situ. Ada satu hal yang menarik, ketika saya mencoba masuk ke dalam musik jazz. Mungkin saya agak luas ya. Di musik jazz itu ternyata mereka menghalalkan semua nada, tidak ada nada haram gitu. Jadi kemampuan di dalam jazz itu mampu memunculkan akor-akor baru yang itu masuk ke setiap, sampai ke konsep improvisasi. Semakin saya dalam. Nah, suatu saat saya mengalami titik balik ketika saya ini senang alam, Mas. Senang alam. Jadi saya nek kon mlaku-mlaku nang alas, kemudian mancing, berburu, senang. Nah, suatu ketika saya berada di suatu tempat gitu, saya mendengar orang punya hajat. Orang punya hajat itu saya mendengar sebuah musik gending Jawa yang kebetulan itu adalah kebetulan yang saya dengar nada itu musik itu adalah gending Pangkur. Nah, ini mengingatkan saya kembali. Pangkur sama rujak jeruk itu sudah lama saya tinggalkan. Jadi ketika saya sudah sampai saya lupa SMA sampai saya kuliah itu. Nah, suatu ketika saya mendengarkan sebuah gending rujak jeruk. Nah, saya kembali ke Jadi kalau saya dengar satu rujak jeruk itu selendro gitu. Rujak jeruk nah, ketika saya menyanyikan, ini kayak pentatonis blues yang saya pelajari. Ini apa sih? Nah, itu membuat saya kembali. Akhirnya dari kegilaan saya mencoba masuk kembali ke pengalaman saya lalu. Ketika saya pulang, kebetulan di rumah saya punya keyboard gitu, saya coba mainkan kembali. Ternyata semakin dalam, justru apa yang ada di musik jazz, di chord-chord yang ada di musik jazz, kemudian ada di lick-lick yang ada di permainan musik jazz ini, ternyata sudah ada di gamelan ini. Wah, ini saya merasa ada semacam mbahku ini jebul wong pinter. Nah, ini akhirnya saya mencoba benar sih gitu. Saya coba kembali mulai dari musik. Ketika saya mencoba menengok sejarah gitu, orang Jawa itu ketika menemukan zaman besi sak dunia itu, ketika menemukan besi digunakan untuk membunuh, digunakan untuk pertanian. Tetapi masyarakat Jawa ketika menemukan besi tidak serta-merta untuk alat untuk membunuh atau untuk perang, tapi digunakan gamelan. Hanya ada satu-satunya alat musik yang terbuat dari logam itu hanya di Jawa. Nah, referensi saya cari, bahkan saya mencoba mencari referensi yang jelas. Mbahku ini jebul dia menguasai teknologi metalurgi. Jadi ketika orang berpikir untuk alat membunuh, kita sudah menciptakan gamelan yang punya bukan untuk membunuh, tapi untuk untuk merangkul. Nah, ini saya semakin gila itu. Akhirnya saya mulai menjauh sampai hari ini. Kalau jalan main ke tempat saya masih punya banyak, ada gitar kenangan saya yang dulu saya gunakan untuk ngamen itu. Dan gitar itu saya sudah tidak mampu beli karena harganya itu sekarang masih sempat menjadi kenangan.
Dan mulai itu saya mencoba ngulik tentang tentang seni-seni Jawa. Mulai dari gamelan, wayang sampai akhirnya kepada titik kesenian tradisi yang hampir punah. Sintren itu sebuah kesenian yang saya temukan di sini dan itu hampir punah. Satu baulik, saya buat saya cari narasinya, kemudian saya tulis dasarnya, kemudian kajian sejarahnya. Akhirnya saya melakukan perubahan sintren. Akhirnya saya bersama teman-teman di grup Kudo Bekso itu saya mainkan untuk saya inovasi sintren menjadi dengan konsep-konsep modern. Ya alhamdulillah itu saya rintis tahun 2011, 8 sampai 11, dan 2018 ini grup Kudo Bekso itu dapat penghargaan nasional sebagai sintren sebagai warisan budaya tak benda. Wah, ini membuat saya gila lagi. Ternyata yang hari ini disingkirkan banyak orang ternyata masih bidang. Dan yang kedua, kami berproses bersama teman-teman termasuk dengan Mas Zahri itu, kami mencoba mengulik kesenian berendung. Berendung ini dianggap sebuah tradisi ritual gitu, yang non saya ulah bagi agama tertentu disirik-sirikan. Saya tulis lagi, saya buat literasinya, saya cari dasarnya, bahkan saya coba susun menjadi sebuah skenario, sebuah pagelaran, sebuah konsep sendera tari dan tari, dan itu sempat saya tampilkan di acara gelar budaya Mas ya, gelar budaya di itu. Saya lihat antusias teman-teman bagus. Nah kemarin sempat kami buat sebuah film bersama Mas Edi Kopi itu, kami beri judul Berendung itu, sebuah film dokumenter, dan alhamdulillah juga meletus kembali. Bahkan kabarnya film itu sampai ke UK, United Kingdom, diputar di sana. Nah ini membuat saya lebih itu. Ternyata ada banyak yang selama ini kita jauhi, kebudayaan nenek moyang kita, hasil kecerdasan nenek moyang kita ini kita jauhi. Ternyata di situ ada sesuatu yang hari ini sebetulnya pantas untuk kita kembali. Keris misalnya, keris ini metalurgi. Nenek moyang kita sudah bisa membuat keris dengan ukiran sedemikian rupa. Keris diukir loh, besi diukir loh. Nenek moyang kita. Tetapi hari ini banyak orang memahami keris sebuah sesuatu dari Ondrono Kodame, ono. Ini yang jadi masalah gitu. Kita tidak lagi mencari keilmu pengetahuannya, justru terjebak di ini yang menjadi sesuatu. Lu keris ini sebuah konsep metalurgi yang dimiliki nenek moyang. Gamelan itu metalurgi yang dikuasai nenek moyang kita. Kalau gamelan mendapat penghargaan nasional, keris mendapat penghargaan dunia dari UNESCO, keris mendapat penghargaan dari UNESCO. Itu bukan karena apa? Karena teknologinya, bukan karena setan. Tapi hari ini banyak di lingkungan kita ini memframing bahasa saya bahwa segala sesuatu yang berbicara tentang kebudayaan Jawa ini selalu kadang disirik-sirik dimarginalkan gitu, mestikan, bahkan dijauhkan dari pengetahuan logik gitu. Keris ini adalah kehebatan nenek moyang kita dalam mengolah besi. Kehebatan nenek kita dalam menciptakan sebuah simbol, ada artistik di sana. Tetapi hari ini banyak orang memahami. Ketika kita memunculkan sebuah film,